mungkin akan muncul di kalian ya. Nah, seperti ini. Oke. Sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. masuk di pertemuan kedua di mata kuliah pengantar sistem dan teknologi informasi. Nah, kita di sini akan membahas konsep dasar komputer. Nah, di sini memang mata kuliah ini mata kuliah teori pengantar ilmu komputer. Jadi walaupun mungkin di SMA atau SMK kalian sudah pernah belajar ini, ya kita mengulang kembali gitu. Definisi komputer. Nah, di sini kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu compute yang berarti menghitung. Nah, penggunaan kata tersebut awal mulanya menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika tanpa menggunakan alat bantu di sini. Nah, jadi sebelum kita kenal komputer yang kita gunakan saat ini, dulu itu kata-kata compute ini atau komputer ini yang berasal dari bahasa Latin ini menggambarkan seseorang yang melakukan pekerjaan perhitungan aritmatika tanpa menggunakan alat bantu seperti itu. Ini kata dasarnya dari compute. Bentar, ini ganggu nih. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan definisi komputer itu sendiri. Nah, yang pertama, menurut Oxford English Dictionary, komputer itu apa sih? Dia adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menghitung atau mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik dan logika. Nah, di sini menurut Oxford pun komputer itu ya sesuatu alat yang digunakan untuk menghitung atau mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik dan logika. Jadi bentuknya ya ini numerik dan logika dalam komputer itu isinya seperti itu ya. Kayak bilangan biner itu kan bentuknya numerik. Lalu logikanya true false kayak gitu ya. Nah, menurut Donald H. Sanders di sini sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memproses dan menghasilkan output berupa berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan dalam memori. Seperti itu. Ini beberapa definisi komputer berdasarkan ahli. Ini pun sama. Menurut V.C. Hamager, ZG, yaitu mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output informasi. Menurut William, suatu pemproses data yang bisa melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika tanpa campur tangan dari manusia dalam pemprosesannya. Jadi, secara harfiah, komputer ini bisa diartikan sebagai sebuah alat elektronika yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data, baik berupa teks, gambar, maupun suara, untuk menghasilkan informasi yang kita kehendaki seperti saat ini. Tuh. Ini kesimpulannya seperti itu ya. Berikutnya adalah siklus pengolahan data. Nah, ini siklus pengolahan data untuk komputer. Dia ada input, processing, output. Ini yang komputer-komputer dulu gini ya. Ada inputnya, apa, processing, lalu output. Di sini inputnya itu adalah proses untuk memasukkan data atau perintah-perintah dalam komputer yang dimasukkan melalui perangkat keras. Ini bisa melalui keyboard, mouse, touchscreen, scanner, sensor, mikrofon, dan lain-lain. Nah, jadi ada inputnya, proses menginputkan data atau perintah ke dalam komputer, lalu ada processing. Di sini processing itu adalah data atau perintah yang kita inputkan tadi diproses oleh CPU yang merupakan otak dari sebuah komputer. CPU ini melakukan pekerjaan utama seperti proses perhitungan, logika, kontrol, dan mengatur hubungan antar komponen. Nah, jadi yang mengatur komponen hardware-nya pun dia CPU hubungannya. Outputnya yaitu proses yang berfungsi mengimplementasikan hasil dari proses pengolahan datanya. Jadi udah diinputkan, diproses oleh CPU, lalu hasilnya diimplementasikan
oleh perangkat output. Nah, ini juga bisa berupa perangkat keras ya. Nah, di sini bisa bisa berupa suara, berupa gambar atau tulisan, dan video dan musik, macam-macam. Gambar berarti dia berupa monitor. Kalau perangkat keras bisa jadi kertas, itu dihubungkan ke printer. Itu juga kan ada ya dari hubungan dari processingnya. Diproses dulu, di-outputkan ke printer jadi kertas. Di-outputkan ke layar pakai VGA, dia akan jadi tampilan layar. Diproses, dilempar ke soundcard, dia akan jadi suara. Seperti itu. Nah, ini siklus pengolahan data yang dulu ya. Dulu itu seperti ini, input, processing, output. Nah, sekarang itu proses pengolahan datanya dikembangkan. Seperti ini, ada penambahan di origination, distribution, dan storage. Jadi selain diproses, dia juga akan ada penyimpanan. Nah, di sini origination berhubungan dengan proses dari pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan, recording data ke komputer dasar. Lalu input sama tadi ya, proses memasukkan data ke dalam komputer. Nah, di sini kegiatannya apa ya sih? Kegiatan yang ada di proses input ini ada yang namanya collecting atau mengumpulkan. Nah, mengumpulkan apa ya sih yang kita masukkan. Dikumpulkan dulu. Lalu ada juga proses verifying atau mengkoreksi. Mengkoreksi itu jika ada kesalahan ya dikoreksi oleh alat input. Lalu ada encoding itu pengkodaan yang dapat dimengerti oleh komputer. Misalnya kita menulis alfabet yang dimengerti oleh komputer ya kode ASCII-nya misalnya. Dia akan mengolah seperti itu. Jadi dikoleksikan dulu, dikumpulkan, dikoreksi, lalu dikodekan kembali. Nah, berikutnya processing. Ini tadi ya merupakan proses pengolahan dari data yang sudah dimasukkan dan dilakukan oleh alat pemproses. Kegiatannya classification, yaitu mengelompokkan, menggolongkan. Digolongkan nih, kira-kira ini diprosesnya oleh siapa, bagaimana cara memprosesnya, digolongkan nih terus-terusan. Digolongkan. Lalu disorting lagi. Lalu dihitung, calculating, dan summarizing. Diringkas. Nah, pada output, merupakan proses menghasilkan. Jadi sama aja ya. Input, processing, dan outputnya dia sama aja. Input proses memasukkan, processing proses untuk memproses hasil inputannya, output mengeluarkannya atau hasilnya. Nah, ini meliputi storing, menyimpan. Nah, kenapa harus ada menyimpan? Karena kita ada storage di sini. Jadi output itu tidak selalu harus jadi ke layar, jadi kertas seperti itu. Sekarang itu ada dikenal dengan namanya hard disk, jadi bisa juga disimpan. Nah, outputnya di storing, disimpan, retrieving, diambil. Jadi kalau kadang-kadang, oh kita butuh nih data apa, nah kita diklik, dia ngambil dari storage di situ, bisa jadi. Lalu communication dan reproducing atau reproduksi. Jadi kalau kita buka filenya, itu kan komunikasi ya, komunikasi antara perangkat input dengan perangkat storage-nya. Masukkan, lalu direproduksi, dibuka filenya, diolah kembali, di save lagi, masukin lagi, direproduksi lagi terus. Nah, lalu distribution merupakan proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Gitu. Storage yang tadi merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar. Nah, atau hard disk, bisa flash disk, bisa apapun media penyimpanan. Hasil dari pengolahan yang disimpan di storage dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. Misalnya disimpan dulu nih di storage, disimpan. Lalu dia bisa jadi bahan input. Misalnya kita buka lagi, kita proses untuk di print. Jadi print. Atau enggak file Word yang disimpan diproses lagi, misalnya kita konversikan ke PDF. Itu kan menjadi proses lagi kan, diproses lagi menjadi PDF. Jadi file yang disimpan di storage dapat juga dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya, prosesnya apapun. Ini. Jadi ini adalah pengolahan data yang dikembangkannya atau yang saat ini sudah kita gunakan. Origination, input, processing, output, distribution, dan ada storage di sini. Seperti ini. Nah, ini yang terakhir, elemen sistem komputer. Elemen sistem komputer di sini terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak atau software, dan perangkat pikir.
Perangkat keras komputer adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba oleh indera manusia. Jadi di sini kalau disebut perangkat yang disebut dengan perangkat keras itu, ya kita bisa ngerabanya ya. Mouse ada rasanya, keyboard ada rasanya, gitu ya. Bisa diraba oleh alat tangan kita. Nah, di sini dia punya 4 fungsi utamanya. Yang pertama alat masukan, alat proses, alat penyimpanan, dan alat keluaran. Nah, alat input berarti dia memasukkan data informasi yang akan diproses. Nah, kira-kira nih, apa aja sih hardware yang termasuk dengan alat input? Yang tahu? Mouse, keyboard, joystick controller, Mhm. Ada banyak ya. mouse, keyboard, joystick controller. Terus ada lagi nggak? Apakah hanya mouse dan keyboard yang sebagai alat input? Mikrofon, Controller game stick misalnya. Terus apa lagi? Mikrofon. Mikrofon. Flash disk modem. Pentap, Flash disk alat penyimpanan. pentap. Ini yang jadi alat input itu adalah perangkat-perangkat di mana dia tuh akan memasukkan datanya loh ke komputer. Apa aja ya, mouse bisa termasuk, keyboard jelas termasuk, scanner dia menginputkan ya, dimasukkan dia nyekan dokumen, dimasukkan datanya ke dalam komputer. Kalau dulu mungkin kalian kenalnya floppy disk ya, untuk disket. Nah, atau enggak CD-ROM. Dia kan nyimpen ya. Dia masukin membaca data yang ada di disknya, diinputkan, masukkan ke dalam komputer. Hasilnya apa? Ya hanya bisa dilihat ya di Windows Explorer. Oh, file di CD itu apa aja sih? Nah, dia adalah termasuk perangkat keras untuk input. Nah, berikutnya perangkat keras yang sebagai alat proses, yaitu untuk mengolah data atau informasi yang diterima. Nah, itu kira-kira apa ya sih alat proses? Hardware yang termasuk alat proses. Kira-kira apa? Dia itu hardware. Hardware itu ingat ya, hardware itu bisa diraba, ada rasanya, itu kerasa sama diraba tangan. Nah, tapi di sini ada hardware yang termasuk fungsi sebagai alat pemrosesannya. Barcode scanner. Nah, barcode scanner. Barcode scanner itu alat input masuknya, karena kan dia CPU. dia nyimpen. Nah, CPU atau prosesor ya. Karena kalau kita nyebut CPU, Prosesor, Pak. CPU itu kadang-kadang asumsinya itu ya casing segede gitu itu. CPU pertama itu ya casing, CPU-nya ya kecil gitu, itu prosesor. Prosesor. Apalagi? Ada lagi nggak yang termasuk hardware sebagai fungsi alat pemrosesan? VGA apa masuk, Pak? Bisa VGA. Dia kan dia yang memproses video ya. Dia bisa Ya. masuk. Apalagi? Oh iya. RAM, Pak, RAM. RAM bukan alat pemrosesan ya. Dia nyimpen. Nih, RAM. RAM penyimpanan. Nih, yang lainnya adalah I/O card. I/O card apa aja? Misalnya sound card atau misalnya LAN card, Oh modem. iya. Nah, itu kan termasuk alat pemrosesan ya. Kayak sound card, dia memproses. Kalau misalnya dari CD alat inputnya, kita buka MP3, kita buka. Dia proses, oh ini tuh MP3 ya. Hasilnya harus dikeluarkan. Keluarkannya berupa musik. VGA card, oh dia dari OS munculkan gambar Explorer, muncul Explorer yang dibantu oleh prosesor. Dia yang berkomunikasi nih antara masing-masing yang ngaturin. Ada short break dan not break misalnya. Nah, ada yang paling utama nih yang menggabungkan seluruh hardware-nya. Apa? Mainboard atau mainboard. Dia kan termasuk perangkat keras ya, dan dia juga yang prosesnya gitu. Dia mengakomodir prosesor. Tolong proses ini, kasih ke VGA, kasih ke I/O card. Nah, dia yang mengontrol, dia yang memprosesnya. Nah, jadi selain prosesor, VGA card, I/O card, ada juga mainboard yang termasuk yang dia yang mengakomodir seluruhnya. Seperti itu. Itu adalah beberapa alat hardware yang termasuk dengan fungsi alat proses. Nah, berikutnya alat penyimpanan nih. Apa aja alat penyimpanan nih? Hardware yang termasuk alat penyimpanan. Ini gampang banget ya. Hard disk, SSD, SSD. flash disk. flash disk, Nah, memory card.
Kenapa RAM termasuk alat penyimpanan, bukan alat pemproses? Dia penyimpanan sementara, Pak. Nah, dia nyimpan dulu nih, dia diproses sama prosesor nih. Prosesor butuh cache, dia simpan dulu cache-nya di RAM supaya biar cepat. Jadi RAM itu buat disimpan dulu, diambil prosesnya oleh prosesor. Udah beres, dilemparin, dihapus dari RAM-nya. Gitu ya terus. Jadi RAM itu bukan berarti alat pemproses. Dia membantu prosesnya, dia merupakan alat penyimpanan. Seperti itu ya. Jadi RAM itu bukan proses tapi alat penyimpanan, termasuk alat penyimpanan. Gitu. Berikutnya alat keluaran nih, yang tugasnya menampilkan data atau informasi yang telah diolah oleh komputer. Nah, kira-kira apa ya sih ini hardware-nya? printer, Ayo, apa aja nih yang termasuk fungsi sebagai alat keluaran? Di sini, hardware yang termasuk dengan alat keluaran itu bisa monitor, printer, speaker. Speaker. Makanya intinya dia itu tugasnya ya hanya menampilkan aja gitu, menampilkan output ya, menampilkan outputnya. Monitor kan dia menampilkan gambar, printer dia mencetak kertas, speaker dia memunculkan suara, gitu kan, mengeluarkan suara. Jadi apapun yang hasil prosesnya dikeluarkan, nah alat perangkat ini adalah yang menyimpannya gitu, yang bertugas untuk mengeluarkannya hasil dari proses yang diproses oleh hardware komputernya. Jadi input, proses, output. Inputnya ada jelas perangkat-perangkatnya, diproses jelas ada perangkatnya, storage atau alat penyimpanan jelas ada perangkatnya, alat keluaran juga ada. Nah ini merupakan 4 fungsi utama. Jadi harus ada ini ya. Kalau misalnya salah satu nggak ada, jalan nggak hardware-nya? Jalan nggak sistem komputernya? masih jalan. Apa ya kira-kira yang em, tidak ada tapi tetap akan jalan? Alat output, Hmm? alat output, Output nggak ada. Berarti kalian kalau misalnya pakai komputer nggak perlu layar. Perlu, Pak. Hmm. saya Ini kan kan, masih jalan. ya kan, kan ini Tapi sistem masih komputer. jalan. Jadi bukan komputernya nyala ya, tapi sistem komputer utuh gitu loh. Kalian komputernya nyala ya, ya pasti nyala sih komputer mah. Cuman yakin itu misalnya nih speaker di mainboard itu dicabut, nyala nggak? Nyala, tapi kita nggak tahu nih error atau enggak. Harus lihat dulu kan ya di monitor atau mungkin ada alat keluaran yaitu speaker mainboard kan tit 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 tit. Oh error nih RAM-nya kurang, RAM-nya nggak kepasang dengan benar, oh prosesornya tetap ada kan, ada alat keluaran walaupun misalnya monitornya nggak ada. Gimana kita bisa tahu bahwa komputer kita nyala tapi normal? Minimal ada speaker ya, speaker di mainboard itu kan termasuk alat keluaran. Nah ayo apalagi. Jadi ini merupakan sistem dasar, makanya disebut ini kan 4 fungsi utama. Nah, ini utama nih. Jadi 4 fungsi ini tidak bisa lepas itu untuk mengetahui bahwa sistem komputernya berjalan dengan baik atau benar, ya fungsi ini harus ada gitu. Semuanya harus ada. Masukan, proses, penyimpanan dan keluaran. Walaupun tidak utuh seluruhnya harus ada gitu. Maksudnya utuh ya komputer nggak punya CD-ROM ya aman-aman aja, nyala-nyala juga kok gitu. Tapi tetap pasti akan ada satu atau dua alat yang menjalankan sistem komputernya. Ini termasuk dari perangkat kerasnya. Berikutnya adalah perangkat lunak. Nah, perangkat lunak adalah perangkat yang tidak dapat dilihat. Jadi dia tuh nggak bisa dilihat dan nggak bisa diraba oleh fisik manusia. Jadi tidak bisa dirasakan oleh kita. Software pada umumnya juga dikenal dengan perangkat komputer yang berisi perintah atau instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer. Jadi dia adalah yang mengakomodir juga nih. Dia yang menerjemahkan bahasa yang mudah dimengerti antara manusia dengan sistem komputernya. Nah, perangkat lunak ini juga dibagi dua. Yang pertama perangkat lunak sistem, yang kedua perangkat lunak aplikasi. Nah, kira-kira nih yang termasuk dengan perangkat lunak sistem apa aja? Sistem operasi Hmm. OS, OS. Terus apa lagi? Terus BIOS. Hah? BIOS. BIOS kan boot, BIOS tuh boot apa sih?
namanya itu boot input sistem ya, booting input output system bukan sih? Saya lupa biasa singkatannya apa. Dia juga termasuk salah satu operasi ya, sistem operasi ya. Kalau dulu kan kita kalau zaman-zaman dulu ya, zaman ibu bapak kalian mungkin yang pernah ngerasain DOS gitu ya. Itu kan tetap sistem operasi ya, disk operating system. Nah, ya termasuk dengan sistem operasi gitu. Nah, kalau BIOS itu apa? Dia mungkin termasuknya program utilities gitu. Jadi gini ya, perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang langsung berhubungan. Jadi berhubungan langsung dengan komponen-komponen perangkat keras di komputer, baik dalam pemrogramannya maupun perawatannya. Nah, perangkat lunak sistem pada komputer antara lain yang pertama adalah OS. Jelas ya, OS di sini perangkat lunak komputer yang memiliki fungsi untuk mengontrol. Jadi dia yang mengontrol dan melakukan manajemen perangkat kerasnya. Kalau kita buka task manager jelas ya kelihatan Explorer dia pakai RAM-nya berapa, prosesnya berapa, dia yang mengakomodirnya. Di OS ini. OS di sini salah satunya bisa Windows, contohnya ya, bisa Windows, Linux, Apple, mungkin Chrome OS dan lain-lain. Banyak sistem operasi di sini. Nah, yang kedua adalah bahasa pemrograman. Ini juga termasuk perangkat lunak sistem. Pak, kenapa bahasa pemrograman perangkat lunak sistem? Nah, di sini yang bahasa pemrograman yang berisi kumpulan instruksi-instruksi dan aturan-aturan komputer. Dan biasanya pakai bahasa assembler ya, yang benar-benar real bahasa komputer gitu. Disajikan dalam bentuk bahasa atau kode yang bisa dimengerti oleh komputer. Assembler itu ya. Sehingga komputer dapat mengerjakan tugas yang diperintahkan sesuai dengan instruksi yang telah dirumuskan. Nah, bahasanya biasanya ada 3 level. Ada low level, middle level, dan high level. Itu low level yang benar-benar hanya dimengerti oleh komputer. Middle level itu dimengerti langsung oleh komputer, tapi oleh manusia masih bisa dimengerti. Itu bahasa C dan bahasa C++ itu merupakan termasuk bahasa menengah atau middle level. Gitu. High level atau yang bahasa tingkat paling tinggi itu bahasa yang sangat mudah atau sangat gampang dipahami oleh manusia gitu. Untuk ke komputernya itu perlu lagi proses lagi gitu. Itu biasanya bahasa basic, Java, PHP itu termasuk high level language gitu. Jadi konversi bahasanya itu bahasanya udah bahasa manusia banget gitu ya. Ya kayak perulangan for to do itu manusia udah tahu ya. For untuk, to ke mana gitu kan, do lakukan apa. Itu manusia jelas tahu di situ. Nah, yang ketiga dan termasuk perangkat lunak sistem adalah program utilities. Nah, seperti BIOS tadi itu termasuk program utilities. Dia kan yang ngebantu ya, ngebantu ke berhubungan dengan hardware-nya. Mau kita misalnya kita pilih hard disk kita itu mau pakai legacy atau UEFI misalnya. Dia kan berhubungan langsung dengan hardware-nya. VGA-nya mau kalau onboard mau diatur nih, mau 64 MB memorinya, 128 atau 256 tergantung dari RAM-nya kalau VGA-nya onboard misalnya. Bus di RAM-nya yang berapa? Prosesornya mau di overclock nggak? Itu dia termasuk program utilities. Nah, di sini adalah perangkat lunak sistem pada komputer yang berfungsi untuk melengkapi kinerja dari sistem operasi dan meningkatkan kinerja dari komputernya. Nah, di sini ditujukan untuk melengkapi kinerja sistem operasi. Contohnya mungkin yang lebih gampang antivirus atau mungkin kalau misalnya yang tidak antivirus, tahu kan disk defragment. Nah, itu juga salah satu program utilities untuk membantu meningkatkan kinerja komputernya ya. Karena kalau kita lihat di disk defragment, itu nanti kan belajar di basis data, organisasi file, kalau misalnya, bukan sama saya ya, nanti mungkin. Nah, basis data ini, sama ya, kalau di disk defragment itu, kita lihat datanya disimpan di sini penuh, lalu kosong warna putih, lalu di bawahnya ada lagi merah. Nah, kita rapihkan nih. Tapi dirapikan juga bukan berarti dirapikan kotak-kotaknya dipenuhi di atas semua, nggak gitu. Ada yang namanya organisasi file yang diatur oleh OS itu sendiri. Nah, contoh untuk program utilitiesnya yaitu disk defragment. Seperti itu. Oke, ini perangkat lunak sistem. Jadi perangkat lunak sistem dijelaskan lagi bahwa merupakan perangkat lunak yang berhubungan langsung dengan perangkat kerasnya. Nah, yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi ini apa sih?
Nah, ini perangkat lunak aplikasi ini adalah perangkat lunak yang membantu manusia atau pengguna komputer dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jadi yang membantu kita berinteraksi dengan komputernya itu adalah perangkat lunak aplikasi. Nah, ini kira-kira apa ya sih? Yang termasuk Microsoft dengan Office, Office, apalagi? Photoshop, Games. Kita mungkin games. nyebut umumnya bukan bukan kayak Photoshop, Corel kayak gitu ya. Dia adalah perangkat lunak grafik misalnya. Jadi jangan nyebut merek lah asumsinya gitu ya. Dia perangkat Gak ya, dibayar, Pak. iya memang nyebut Photoshop, Corel ini di YouTube dia jadi gaya nih. Nah, perangkat lunak grafik. Lalu perangkat lunak database. Ada banyak ya. Bisa pakai SAM, Oracle, macam-macam. Itu juga termasuk perangkat lunak aplikasi karena dia membantu kita untuk memanage database-nya. Nah, untuk menyelesaikan masalah permasalahan database. Kalau misalnya Excel itu namanya spreadsheet, ya. Perangkat lunaknya kayak Excel, Lotus, mungkin dulu Lotus ya kenalnya. Kalau coba tanya ke ibu-ibu kalian atau ibu bapak kalian ya, Lotus, WordStar itu zaman dulu banget, zaman masih DOS. Gitu. Jadi word processing, spreadsheet, database, grafik itu termasuk perangkat lunak aplikasi. Jadi pokoknya intinya perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang membantu manusia berinteraksi dengan komputer untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Ya contohnya gini ya, kita ngetik di mana sih ngetik yang bagus dan rapih. Notepad juga bisa kan Pak? Iya, notepad bisa, tapi rapih nggak? Pasti print. Bisa nggak dibikin Justify? Bisa nggak bikin tabel di Notepad? Nggak bisa ya, kita perlu bantuan word processing. Minimal-minimal bawaan Windows WordStar. WordStar. Word, WordStar ya? Bukan, apa ya namanya? Yang bawaan Windows. WordPad. 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 Baru ingat. WordPad itu bawaan Windows ya. Bawaan kalau kita install Windows, WordPad ada kayak gitu ya. Yang word processingnya. Terus kita mau ngolah tabel-tabel Excel, ya pasti pakai Excel ya. Spreadsheet, jadi pakai Excel, bisa pakai Lotus. Minimal-minimal pakai Google Spreadsheet gitu. Kita mau ngedit foto nih, ya bisa pakai grafik, atau kita mau bikin denah bisa pakai Visio, bisa pakai Concept Draw atau apapun gitu ya. Dan banyak lagi. Intinya dia adalah perangkat lunak aplikasi yang membantu manusia. Nah, game juga termasuk ya. Game juga Iya. termasuk game juga. Jadi karena kan dia berinteraksi ya, interaksi kita dengan komputernya kan game juga berinteraksi ya. Perangkat input diinputkan, kita main game gitu dia berinteraksi. Gitu. Nah, yang terakhir adalah perangkat pikir. Nah, jadi elemen sistem komputer ada 3, hardware-nya, software-nya, dan firmware. Jadi ini sistem komputer itu akan berjalan jika ada 3 komponen ini, 3 elemen ini. Yang asumsinya gini ya, lu komputer bagus, tapi nggak punya firmware-nya. Ini siapa yang nyalain, siapa yang operasiin, gitu kan? Komputernya bagus, Windows-nya nggak ada, sistem operasinya nggak ada, yang gimana mau jalan? Gitu, hanya BIOS aja, kan nggak mungkin. Nah, yang terakhir adalah firmware atau perangkat pikir disebutnya. Nah ini ya ini kita manusia gitu atau pengguna yang menggunakan perangkat-perangkat komputer, baik perangkat kerasnya maupun perangkat lunak komputer. Nah di sini dibagi menjadi 3 kelompok untuk perangkat pikir. Pertama adalah sistem analis. Nah ini adalah seseorang yang melakukan perancangan analisis sistem yang kemudian dikerjakan oleh seorang programmer. Yang kedua programmer, dia yang membuat program berdasarkan hasil analisis oleh sistem analis. Yang ketiga operator, ini tingkatan paling rendah, dia hanya pakai seseorang yang menjalankan program yang telah dikerjakan oleh seorang programmer. Nah, perangkat pikir ini kita akan pelajari di IF. Sebagai sistem analis, nanti kalian akan belajar bagaimana merancang perangkat lunak yang baik, bagaimana merancang database yang baik. Programmer jelas, kalian akan kalian ya di IF itu semuanya didapat. Kalian yang ngerancangnya, kalian yang bikin aplikasinya, kalian juga yang make. Udah belajar juga pakai jadi analisnya, jadi programmer juga diajarkan, jadi operatornya pun diajarkan. Jadi merancang, dikerjakan di program,
lalu digunakan. Ini adalah elemen sistem komputer. Jadi pertemuan ini hanya membahas hal ini, hal-hal dasar tentang konsep dasar komputer. Dari mulai definisi komputer itu sendiri, lalu siklus pengolahan datanya, dan juga elemen sistem komputer. Nah, dari sini apakah ada yang tanyakan? Ini masih dasar-dasar ya. Kalau pertemuan-pertemuan awal, kalau teori-teori itu ya dasar gitu. Masih gampang. Oh, udah bagus nih, 17 orang. Berarti 1 orang aja yang ikut aksi berarti. Pak, Ya, saya belum absen. Tadi tuh belum lihat grup, jadi waktunya keburu habis. ya udah nggak apa. Di chat aja ya, di kolom chat, NIM sama namanya. Nanti kan ini kan ada rekamannya, jadi saya bisa ngelihat videonya. NIM sama namanya di kolom chat Google Meet ya. Oke. Nah, satu yang lain berarti udah absen ya, yang lain. Siapa ini NIM 10 12? NIM nama. NIM nama. Telat. Untung nggak kelewat kayak yang lain ya. Tiba-tiba NIM 10 11 ini tiba-tiba saya Pak. Oh, berarti NIM 10 12 itu saya berarti ya, bukan Agung. Lewat. Oke. Nah, ini pertemuan pertama masih dasar-dasar saja tentang konsep dasar komputer itu sendiri. Nah, tapi saya akan kembali mengingatkan mata kuliah ini memang terlihat seperti mudah. Terlihat mudah ya. Ini hanya pengertian-pengertian, tapi yang saya bingung adalah saya pun mengajar kelas mengulang, di mana mahasiswanya dapat puluhan kalau nggak salah. Ntar ya, saya lihat dulu nih. Bisa salah. Misi, si Bapak mau asal ceplos itu. Ini saya lihat ya. Oh, 29 orang. 29 orang. Lumayan banyak ya, melebihi kelas kalian malahan ya. Kalian cuma 18 orang, ini ada 29 orang yang mengulang. Walaupun mungkin dosennya bukan saya sih ya. Karena saya pun mengajar ini baru semester ini. Gitu. Oke. Nah, tanyakan nggak untuk pertemuan awal tentang konsep dasar komputer? Masih gampang ya. Karena di sini kita mengulang lagi pengantar ilmu komputer yang mungkin sudah pernah kalian pelajari, entah di SMA atau SMK biasanya harusnya ada ya pelajaran ini. Nah, ini pengenalan dasar dari ilmu komputer. Seperti itu. Oke. Nah, saya mungkin akan memberitahu ke kalian. Seperti ini ya. Karena tadi pun kalau kalian, saya pun udah dari pagi sampai malam ini terus-terusan pakai video conference ya. Terus video conference dari kelas yang pagi sampai malam ini. Itu lumayan boros kuota ya. Saya tadi udah bilang ke yang kelas sore, saya udah ngabisin 3 giga. Nah, tadi saya coba cek lagi nih. Pas dicek lagi udah ngabisin 800. Nah, yang malam ini saya nggak tahu nih, saya cek lagi nih, udah ngabisin berapa nih. Bukannya berarti saya pelit kuota ya, cuman kalau misalnya tiap hari pertemuan gini lama materi, kemungkinan akan lebih boros lagi nih. Nah, mungkin kalau untuk mata kuliah ini kita akan tetap pertemuan karena ya untuk pembahasan teori kita kayak ngobrol diskusi. Nah, tapi untuk mata kuliah lain nih, kalian kan ada di algoritma dan pemrograman ya. Oh, kalian mungkin kemarin nggak full ya, nggak full ini. Kelas IF8 itu untuk praktikumnya sampai 1 jam. Karena kita langsung live coding dan itu juga yang mungkin akan saya upload di YouTube. Nah, kalau hasil videonya itu cuma sekitar 200 mega. Itu dengan kualitas HD. Kalau misalnya kita yang biasa aja, misalnya 480p lah gitu ya, nggak perlu yang gede-gede gitu ya. Itu cuma ngabisin 80 mega. Lebih simpel ya, lebih sedikit ya. Sedangkan materinya juga tersampaikan lewat video itu. Nah, jadi saya Iya, pengennya, Pak, hemat kuota. nah, jadi gini, maksud saya itu bukan berarti saya tidak akan mengajar, tidak akan ada pertemuan, tapi pertemuannya adalah kita video tutorial asumsinya ya,
saya akan upload di YouTube ataupun dimanapun. Kalian saksikan terlebih dahulu. Pas pertemuan kita diskusi. Jadi benar-benar hanya diskusi. Jadi setidaknya tidak akan terlalu banyak makan waktu. Paling 30 menit atau paling lama 1 jam gitu ya kalau ngobrol tuh banyak banget. Apalagi nanti pas materi-materi yang panjang mungkin 1 jam mungkin oke gitu. Cuman kalau kita benar-benar live coding, kemarin pun saya cobain, ya V8 itu pusing. Pusing itu adalah ya ini ya, layarnya satu, menyaksikannya di situ, codingnya di situ. Dikecilin layarnya nggak kelihatan kodenya. Digedein kejar-kejaran. Maksudnya kejar-kejaran tuh kejar-kejaran sama ini udah sampai mana nih? Wah, gue ketinggalan yang mana nih? Bingung lagi. Akhirnya gimana udah ngerti? Bingung, Pak. Bingung ngikutinnya, nah, kan? Susah. Makanya saya akhirnya lebih menyarankan untuk ya udah ikutin dulu gitu untuk kali ini. Mungkin kedepannya untuk praktikumnya saya akan buat video tutorial sama seperti kemarin-kemarin ya. Nah, jadi pas pertemuan pun kita benar-benar hanya diskusi. Pertama hemat kuota, tapi tetap materi tetap tersampaikan dengan lebih jelas. Istilahnya kan kalau video bisa di-pause ya. Di-pause, lihat dulu bareng-bareng gitu. Lebih enak dibandingin kalau kita live seperti ini, saya coding, kalian pun ikutin coding. Belum lagi kalau yang net-netan gitu ya sinyalnya, waduh makin susah lagi kan gitu ya. Jadi kita memang kalau di kondisi seperti ini harus menyadari kondisi masalah sinyal, masalah kuota, kualitas video, mungkin perangkat juga. Karena saya pun tadi nyobain lebih lama. Lebih lama tuh apa? Karena di sini saya ngerekam, live streaming, live coding, dan di-compile. Loading banget, di-compile, tek, emang nggak sampai 1 menit ya, tapi lebih lama. Oke. Jadi seperti itu aja mungkin pemberitahuannya untuk terutama untuk kelas praktikum. Ya akan dibuat videonya, pertemuan tetap akan dilaksanakan, namun isinya hanya diskusi. Jadi kalian cobain dulu nih. Nah, cobain dulu deh hasil videonya. Kalau ada yang bingung, diskusi. Dan juga kalau misalnya kalian mengizinkan, di komputer kalian mungkin bisa diinstal AnyDesk. Ini udah saya sounding ya mungkin. Buat apa? Tujuannya untuk di remote. Nah, udah sounding ya. Kenapa Pak harus di remote? Misalnya ada error nih. Ada error, terus di share screen saya juga masih bingung harus ngapain. Saya kasih petunjuk, coba kamu tekan ini. Ntar Pak tadi nggak jelas gimana. Nah, kalau di remote itu bisa langsung lebih cepat. Seperti itu. Oke? Adakah pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Ya, aman ya? Masih dasar-dasar. Aman. Oke. Nah, kalau tidak ada yang pertanyaan, halo? Gimana? Pak? Hmm? Bakal ngerakit PC nggak? Bakal rakit PC nggak nanti? Rakit PC itu lanjutan dari ini. Tenang. Itu di semester nggak tahu 3 atau 5 kalau nggak salah. Ada yang namanya hardware komputer. Suruh ngerakit Pak nanti Pak. Ya, Disuruh ngerakit sendiri. yang ngerakit komputer kampus ya. Nah, yang lucu itu apa? Kalau misalnya online. Itu gimana coba? Ada kan Masa Pak rakit yang sendiri, ininya Pak? Pak apa ininya softwarenya ya kalau nggak salah yang ngerakit online PC itu apa lupa lagi saya tuh. Tapi kan secara ininya beda ya. Karena kan kalau yang namanya ngerakit PC itu hardware ya, Beda jauh sih Pak. diraba kan ya, kerasa gitu. Terus kita lebih refleks ya, oh masang RAM tuh seperti ini, masang prosesor tuh seperti ini, gitu kan ya. Akan beda gitu. Makanya emang kondisi seperti ini itu ada beberapa yang bisa di online kan, ada beberapa kondisi yang tidak bisa online kayak gitu. Beruntungnya mata kuliah ini masih bisa di online kan gitu. Kalau enggak, kenapa saya bilang kalau enggak bakal jadi masalah? Di semester depannya kalian jadi harus mengikuti perkuliahannya. Misalnya gini nih ya, praktikum. Ada 3 jenis 3 pertemuan praktikum yang tidak bisa di-online-kan. Nah, berarti nanti pas di semester depan akan ada pertemuan tambahan untuk mengganti pertemuan tersebut. Gitu. Nah, beruntungnya mata kuliah ini
semuanya bisa di-online-kan ya. Ya bagaimanapun caranya, entah menggunakan video, entah apapun. Tapi kalau kayak hardware itu kan bingung. Ngerakit PC-nya gimana pertemuan untuk ngerakit PC gitu, ngerasain PC-nya gimana. Atau mungkin yang tadi ya kalau misalnya bisa pakai software, ya kalau misalnya dosennya berkenan ya biarkan, karena itu kembali lagi ke kebijakan dosennya masing-masing. Gitu. Tinggal diikuti saja. Oke? Kalau tidak lagi yang tanyakan, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.